Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Podcast Isu dan Aksi Forum Silaturahmi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Bersama saya Saidah Fatimah Azhara beserta teman saya Muhammad Rafi Abdan. Di sini kami sebagai host pada podcast kali ini. Sebelumnya, podcast kali ini bertepatan pada bulan Mei, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak orang yang menyebut bahwa bulan Mei disebut sebagai bulan perjuangan, yang mana hari dari bulan Mei tersebut diadakan yang namanya Hari Buruh Internasional bertepatan dengan 1 Mei. Dan fun fact-nya, pada bulan Mei tahun ini di Jakarta sana ada terjadi 2 peristiwa. Yang pertama, peristiwa memperingati adanya Hari Buruh, yang mana peristiwa tersebut dihadiri langsung oleh presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Sementara di tempat lain, yaitu di gedung DPR RI, terjadi aksi massa atau demo, yang mana pada demo tersebut para buruh turun ke jalan langsung bersama para rakyat untuk mengajukan keadilan yang mereka inginkan. Lalu atas panasnya informasi atau berita tersebut, maka pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tentang buruh tersebut. Dengan itu kami menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seseorang yang aktif baik di dalam dunia perkampusan maupun di luar kampus. Beliau juga aktif dalam segi pergerakan. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kementerian Aksi dan Propaganda serta Menteri Koordinasi Analisis Pergerakan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Siapa sih beliau itu? Ya, beliau adalah orang yang ada di antara kita ini. Selamat siang, Bang. Siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut membahas mengenai isu tadi, Bang, ada baiknya kita untuk Pian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama Ulun Muhajir. Hari ini diamanahi sebagai narasumber, dan itu hari ini statusnya masih mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan jurusan Hukum Tata Negara. Mungkin itu singkatnya, terima kasih. Oke, berarti ini kami memanggil Muhajir, Bang Muhajir. Abang Muhajir, ya. Bisa ya Bang Muhajir? Boleh, boleh. Oke, sekarang nih Bang Muhajir kan statusnya jadi mahasiswa. Ya. Kalau boleh tahu, mahasiswanya semester berapa nih? Semester akhir. Semester akhir. Semester akhir. Nah, kesibukan, kalau boleh tahu juga, kesibukan sekarang apa? Masih skripsian, Bang. Oh, skripsian. 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 Ya. Oke. Konsul. Nah, teman-teman, walaupun beliau memiliki kesibukan di masa-masa akhir perkuliahan, namun beliau masih menyempatkan nih menghadiri daripada podcast kita pada kali ini. Ya. Nah, kita kan mendengar tadi nih apa yang disampaikan oleh rekan saya bahwa adanya Hari Buruh Internasional, di mana kan para buruh di situ menyampaikan daripada aspirasinya bahwa adanya praktik ketidakadilan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan membahas nih bersama-sama tentang apa sih sebenarnya buruh itu. Iya. Nah, gimana Bang, menurut Pian, apa sebenarnya maksudnya pengertian dari buruh? Nah, apa itu buruh? Gimana Bang? Jadi buruh itu menurut pengertian saya, sedikit singkatnya, seorang pekerja yang mendapatkan imbalan. Dan itu diatur dalam Undang-Undang tahun 2003 nomor 13. Nah, seperti itu singkatnya. Jadi singkat seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti kalau orang bekerja terus mendapatkan imbalan, iya. Nah itu namanya buruh. Iya, seperti itu. Misalkan seperti kayak karyawan. Iya, betul sekali. Singkatnya seperti itu. Oke, itu pengertian daripada buruh. Nah, lantas kan kita ini sudah masuk di mana era digitalisasi. Iya, betul sekali. Nah, yang mana kan era digitalisasi ini yaitu di mana
teknologi dan informasi itu kan teman-teman menjadi bagian yang fundamental bagi kehidupan sekarang. Ya, Nah, dimana kan kalau kita tahu buruh itu sebagai pekerja lapangan, ya, yang mendapatkan imbalan. nah yang mendapatkan Ya, imbalan. betul. Nah, di era digitalisasi ini, apakah buruh tersebut menjadi ancaman untuk buruh atau menjadi penyejahtera untuk buruh? Oke. Di era digitalisasi ini, Bang, menurut yang gimana, Bang? Jadi menurut saya buruh itu masih masih mudah bang, masih enak, masih nyaman karena ada di digitalisasi. Mungkin seperti jam kerja bisa Betul. diatur. Terus juga kalau seandainya buruh itu ada kesibukan ataupun tidak bisa hadir, masih enak melalui digitalisasi tadi. Betul. Dibantu oleh pekerjaannya, nyaman jadinya. Singkatnya seperti itu bang. Berarti bisa mempermudah daripada pekerjaan buruh. Ya, mempermudah untuk memberikan informasi. Betul. Setelah ini pekerjaan apalagi tidak perlu lagi yang kayak harus datang langsung. Betul. Nah, Iya. singkatnya seperti itu bang. Seperti itu ya. Ya, Kalau misalkan seorang buruh itu tidak bisa nih, maksudnya bisa kita bilang gaptek. oh ya. Nah, itu gimana menurut Abang? Kalau seorang buruh itu tidak bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Nah itu bang, sebenarnya kekurangannya itu untuk yang buruh-buruh usianya yang agak tua. Nah, iya. Mereka kan agak sulit untuk menggunakan teknologi hari ini. Harapannya tuh sebenarnya orang-orang yang di sekitarnya aja lagi yang membantu, mungkin anaknya kah ataupun teman kerjanya kah yang membantu. Itu bang, cepat atau lambatnya mereka kan mudah bang karena menguasainya kayak itu. Nah itu bang singkatnya. Berarti kan karena kita nggak mungkin kan mengelak daripada perkembangan zaman Iya. ini, kan pasti terus setiap tahun berkembang terus. Iya, betul. Salah satu caranya kan supaya tidak tertinggal para buruh-buruh yang sudah tua ini, Iya. mereka ada orang-orang yang terdekatnya Iya, membantu. yang membantu. Nah, benar. Kalau menurut Yaya gimana? Karena pertanyaan teman saya tadi sangat jelas kan teman-teman dijawab oleh abangnya. Jadi saya tidak mau kalah nih bang. Iya. Saya mau juga bertanya. Ya silahkan. Kan kita sebagai mahasiswa nih. Iya betul. Banyak orang mengatakan bahwa mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Iya. Yang mana suara kita tuh banyak didengar oleh para pemerintah-pemerintah. Nah, bagaimana jikalau mahasiswa itu ingin menyuarakan tentang apa yang sedang terjadi, tetapi mereka enggan untuk turun langsung aksi ke jalan karena beberapa alasan, tetapi mereka hanya ingin men-share pamflet-pamflet atau lain sebagainya itu di media sosial saja tanpa adanya turun langsung ke jalan. Bagaimana pendapat abang mengenai itu? Sebenarnya kalau hanya men-share aja itu cukup membantu juga. Tidak kalahnya dengan yang kawan-kawan yang langsung turun ke jalan. Mungkin mereka ada kesibukan, tapi membantu itu bukan hanya turun ke jalan aja, tapi bisa melalui dengan seminar, kegiatan-kegiatan yang bagaimana itu bisa memberikan hak-haknya buruh-buruh tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk kawan-kawan yang tidak bisa ikut hadir aksi langsung, bisa juga mereka di kemudian harinya bisa melakukan kegiatan yang kayak seminar ataupun itu diskusi-diskusi yang mana itu bisa membantu hak-haknya buruh seperti itu. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak bisa hadir, mungkin mereka ada kesibukannya seperti itu. Lantas bagaimana bagi mereka yang hanya FOMO aja tuh Bang, men-share begitu? FOMO kah? Kalau FOMO itu sebenarnya agak gimana ya, kesian merekanya. Kalau suatu saat ada pertanyaan, gimana aksi hari ini? Itu mereka akan bingung. Itu Pak. Ya, jadi lain kali itu kalau ikut aksi minimal harus tahu apa yang mau dibawa. Nah, apa yang harus diaksikan? Apa yang diaksikan ini? Nah, minimal itu Pak. Sayang banget karena FOMO aja. Nah, itu sayang banget. Seperti itu. Gimana? Saya mau nanya Bang. Iya. Ini tiba-tiba muncul. Ya, oke, silakan. Nah, berarti kan bisa
orang-orang itu kan seperti kita tahu memiliki pemikirannya tersendiri. Iya, Nah, ini kan menunjukkan bahwa adanya kebebasan seseorang berpendapat. untuk kebebasan orang untuk berpendapat Iya. dan juga kebebasan cara-cara orang untuk menyuarakan suatu keadilan. Iya. Kan tergantung pola pikir masing-masing. Betul, betul. Nah, otomatis kan bisa kita bilang orang-orang yang menyuarakan melalui sosmed ini bisa disebut perjuangan juga. Perjuangan juga itu, membantu juga, karena gini, gerakan itu ada dua unsur, Ada dua melalui unsur online atau offline. Nah, kalau offline itu kan ya aksi, audiensi, sedangkan gerakan yang di online ini itu disebut dengan propaganda. Propaganda itu yang mana itu bentuk keresahan kita, mungkin yang berkaitan dengan buruh kah, ataupun undang-undang kah. Nah, itu melalui propaganda sosial media, entah itu melalui platform WhatsApp, Instagram, seperti itu, ataupun TikTok. Nah, itu bentuk daripada aksi juga gitu. Nah, itu namanya propaganda. Iya, iya. Kembali kepada mahasiswa atau anak-anak muda nih Bang. Iya. Bagaimana sih menurut Abang caranya agar mereka itu dapat membantu dalam hal memperjuangkan tentang buruh ini tadi? Iya, iya, iya. Harus dari mana sih mereka memulainya? Oh, jadi kalau kita pemuda ataupun mahasiswa, minimal banget untuk membantu itu melalui dengan cara entah tuh diskusi langsung kepada masyarakatnya, kita tanyakan apa keresahan hari ini, entah itu gaji dan jam tidak sesuai. Nah, kita diskusi dulu. Setelah ada diskusi, lahirlah ada namanya gagasan, entah itu dijadikan sebuah program kerja yang namanya seminar. Nah, itu kan biasanya di mahasiswa seperti itu, seminar, atau kita langsung mengadakan namanya aksi atau audiensi dulu. Nah, seperti itu. Kita pemuda ataupun mahasiswa tadi, gitu. Jadi ada banyak berbagai cara ya? Ya, ada caranya. Cara yang mudah online bisa juga. Kita lakukan dengan online bisa juga yang mudah ya kan. Simpel aja itu. Ya, karena kan sekarang eranya digitalisasi. Ya. Kan bisa seminar online. Iya, betul. Seminar online, webinar online, Ya, ya, dan ya. lain semacamnya. Nah, ini kan banyak nih daripada keresahan buruh-buruh itu. Salah Ya. satunya kan itu ada upah yang tidak sesuai Ya. untuk kebutuhan Sehari-hari. sehari-hari. Ya, ada juga jam kerja yang melewati batas wajar seorang manusia. Ya. Ya, gitu Bang. Melewati batas manusia. Jadi kan otomatis di sini kan peran mahasiswa sangat Diperlukan. ya, Karena sangat kan diperlukan. Ya. agent of change, Betul. social control, itu kan. Ya. Nah, terus kalaulah seorang mahasiswa tadi kan perannya sebagai membantulah daripada menyuarakan Aspirasi. aspirasi daripada ketidakadilan Ya, yang betul. terjadi terhadap buruh. Nah, terus ini misalkan sekarang ini kan tadi Ulun ada menyampaikan tentang eranya digitalisasi. Ya. Yang mana era digitalisasi ini teman-teman juga akrab juga dengan artificial intelligence Ya. atau bisa kita sebut AI. Nah, jadi kan penggunaan AI dan otomisasi di masa sekarang ini kan sudah gak mungkin lagi kita hindari. Nah, bagaimana strategi konkret agar para buruh-buruh tuh tidak tersingkir, tapi justru bisa beradaptasi tanpa kehilangan kesejahteraannya Iya, iya, dengan adanya AI tadi. Gimana Bang? Sebenarnya AI ini cukup membantu. Iya. Cuman kekurangannya tadi, ya ada yang namanya PHK. Ya, Diberhentikannya karena dibantu oleh dengan adanya AI. Itu lumayan berdampak untuk sosial. Karena itu jalan keluarnya seperti ini. Jalan keluarnya itu gimana ya? Agak sulit, Pak. Kalaunya AI hadir, otomatis kan kita yang sebagai manusia ini akan tersingkirkan. oh iya. Nah, sulitnya seperti itu. Solusinya bukan kita aja yang memikirkan, pemerintah pun juga gitu lah. Betul. Apa ya? Masih dibingungkan tentang solusinya itu. Karena itu tadi AI ini lumayan merugikan, Pak. Merugikan karena tersingkirnya kan kita yang sebagai manusia, adanya AI yaitu tadi tergeser. Untuk solusinya belum ada, Pak, kalau menurut ulun ini agak sulit.
Wah, ya betul. Kalau menurut Pian, apa mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan para pemerintah supaya kan para pemerintah itu bertujuan untuk pro kan terhadap Ya. buruh ini. Ya, Bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto Ya. juga mengatakan pada peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan di Monas itu Ya. bahwa beliau ingin membentuk satgas atau satuan itu iya, iya, yang iya. membentuk di mana tujuan daripada pembentukan itu untuk membela daripada hak-hak buruh. Iya, iya. Bahkan dibentuknya ini supaya nantinya ada masyarakat atau buruh yang ingin di PHK, nanti dari satuan ini yang akan membela si buruh tadi supaya tidak terjadi PHK. Berarti- nah, apakah itu tuh bisa menjadi solusi nih terhadap adanya AI ini? Berarti sebenarnya pemerintah pun sudah memberikan jalan keluar, Betul. solusi adanya diciptakannya satgas untuk membantu para buruh yang dimana yang akan di PHK. Betul. Oh iya, lumayan membantu, Bang, itu cukup membantu karena ya tadi buruh tadi siapa tahu ada memiliki keluarga yang mana harus diberi makan kan. Betul. Jadi adanya satgas tadi cuman cukup membantu lah kayak itu nah. Sebenarnya kalaunya solusinya itu tadi. Jadi apa namanya AI buruh ini terbantu lah kayak itu nah karena adanya satgas tadi. Lumayan, Bang. Cukup membantu lah. Nah, di sini juga salah satu kebijakan pemerintah itu juga yang disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu kan para buruh itu gajinya 30%-nya digunakan untuk pembayaran sewa rumah. Ya. Nah, lalu Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan tentang membangun rumah-rumah yang harganya terjangkau dan rumah tersebut dekat dengan tempat-tempat kerja. Oh iya, perusahaan. Nah, Nah, apakah hal-hal seperti ini dapat membantu daripada kesejahteraan buruh-buruh tadi? Nah, gitu, Bang. Lumayan. Menurut Abang? Cukup membantu, Bang, dengan adanya beberapa solusi tadi, dengan adanya satgas, bahkan rumah pun juga cukup membantu karena untuk akses jalan pun dipermudah jadinya karena jarak tidak terlalu jauh. Iya. Ya kan? Nah, terus juga apa namanya tidak lagi memikirkan biaya untuk bayar rumah karena sudah dipotong kan tadi 30% untuk bayar rumah begitu kan. Iya. Nah, jadi dengan adanya solusi tadi membantu karena tadi dengan adanya rumah akses jalan pun lebih dekat. Betul. Habis itu tidak lagi memikirkan namanya bayaran rumah, ya kan, itu tadi cukup membantu. Itu, Bang, pendapat. Kira-kira menurut Bang Muhajir, apakah rencana-rencana ini bisa terrealisasikan nantinya atau cuman pajangan saja nih kira-kira? Harapannya terjalankan, Bang. Tapi kalau dilihat-lihat itu tuh cukup mudah. Kalau sulit untuk dijalankan itu agak gimana ya jadinya. Kalau sebenarnya itu mudah aja, tinggal kesepakatan tuh antara buruhnya seperti apakah mau atau tidak. Jadi itu tuh harapannya terjalankan, Bang. Bisa dijalankan. Ya. Harapan besarnya. Kan soalnya Bapak Presiden itu merencanakan di tahun ini ya terrealisasikannya beliau. Mudahan saja terrealisasikan supaya kan para hak-hak buruh-buruh itu tidak lagi merasa adanya ketidakadilan. Iya. Betul. Nah, di sini teman-teman yang ikut hadir di live streaming, kalau ada pertanyaan bisa nih langsung ditanyakan. Sehubungkan di sini beliau kan orang-orang yang tidak hanya aktif di dalam kampus, tapi di luar kampus juga kan, yaitu di GMNI. Iya. Apa tuh, Bang, kepanjangannya? GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, boleh nasionalis lah. Boleh spill dikit gak nih? Oh. Gimana tuh GMNI? GMNI ini bergerak di bidang nasionalis lah, yang mana mereka GMNI ini memerdekakan yang belum merdeka. Contohnya kayak buruh yang belum merdeka kita merdekakan, kita bantu untuk advokasi. Nah, seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa nih teman-teman yang ada berhadir di streaming. 2 pertanyaan tercepat yang mau bertanya.
Nah, terus Bang, kan sebagai mahasiswa juga nih, yaitu berperan sebagai agent of change tadi, Iya, perubahan. Otomatis kan mahasiswa ini pasti harus eh, menjadikan seseorang mahasiswa yang bisa menyuarakan itu. Bagaimana Bang menurut Abang cara-caranya? Apakah harus mengikuti organisasi atau bagaimana Iya, iya, peran-perannya gitu Bang? Sebenarnya kalau ingin menyuarakan itu bukan hanya melewati organisasi, Bang. Tapi kalau masuk organisasi lebih mudah lagi karena ada wadahnya. Oh, ada Ada wadahnya. Betul. Lebih nyaman lagi geraknya dan terstruktur. Nah, kalau sendiri bisa juga, nggak apa-apa, boleh juga. Cuman kalau di organisasi ya tadi lebih terstruktur. Misal kita mau mengadakan yang namanya aksi, menyuarakan pendapat. Kita melalui yang namanya dulu literasi. Kita kaji dulu. Ya, dikaji. Kita kaji apa yang ingin kita bawa. Misalnya contohnya buruh tadi. Betul. Buruh tadi. Hari ini buruh kekurangannya apa? Resahnya buruh apa? Seperti upah tadi yang tidak layak. Upah misalnya. Nih, dapat dah kita apa yang kita bawa melalui dengan kajian tadi, dengan literasi. Lalu setelah kita dapat kajiannya tadi itu, keresahannya itu upah, lalu kita bawa ke ranah diskusi. Nah, kita diskusikan mungkin di diskusi ada lagi keresahannya upah misalnya jam kerja kah? Betul, nah, seperti itu. Setelah kita dapat beberapa hal yang kita dapatkan melalui diskusi, yang hasil daripada diskusi hanya kita bawa di aksi. Nah, seperti kita bawa misalnya nih ke gedung DPR, komisi berapa tuh yang berkaitan dengan buruh, kita bawa ke situ, kita audiensikan, kita sampaikan pendapat kita dengan cara ya tadi ada yang namanya hasil daripada diskusi tadi. Betul. Aspirasinya kita bawa, yakni mungkin gaji buruh yang tidak sesuai, jam kerja yang membuat manusia seperti robot misalnya. Ya kan, soalnya kan miris juga kan, karena kita ini kan juga manusia. Ya. Maka kan perlu juga yang namanya istirahat, bahkan interaksi sosial. Ada keluarga yang di rumah Ya, misalnya. betul. Seperti Kalau kerja terus kan bisa membuat otak menjadi pusing lah. Iya, pusing. Jadinya kayak energi bersosial pun bisa berkurang juga, bisa habis juga kayak gitu. Iya. Nah, berarti di sini organisasi bisa sangat berperan Bang Lan. Berperan. Ada menjadikan seorang mahasiswa itu bisa memperjuangkan daripada suara-suara aspirasinya lah gitu. Oleh organisasi. Nah, kalau tidak melalui organisasi, apa tuh Bang kekurangannya? Kekurangannya ya tadi mungkin gerakannya agak sulit untuk kolektif, kerjasama. Kolektif kerjasama. Karena kan organisasi kan banyaknya manusia. Betul. Bisa bersama-sama jadinya, entah itu aspirasi itu pun jadi digabung-gabungkan. Sedangkan kalau bergerak melalui di luar daripada organisasi agak sulit gitu. Nah, karena kan bergerak sendiri sulit Bang kalau berjuang sendiri ya. Betul. Betul. Nah, lantas berarti organisasi ini sangat membantu terhadap mahasiswa untuk berkembang. Ya, betul. Membantu. Ini gimana kalau teman-teman ada yang ditanyakan di live streaming, silahkan ditanyakan aja. Ada. Baik, izin Bang. Jadi di sini ada yang bertanya, kalau kita melihat akan kondisi sekarang, itu sebenarnya di lingkup kita mahasiswa itu tidak kekurangan mahasiswa yang pintar sebenarnya. Oh iya. Tidak kekurangan akan mahasiswa yang cerdas, tetapi sekarang kita mulai kekurangan mahasiswa yang sadar akan peran dan fungsinya. Kita sudah membahas tadi mengenai peran dan fungsi mahasiswa ini, tapi menurut Abang bagaimana langkah konkret kita untuk menghidupkan kembali itu? Iya. Atau bahasanya itu mengembalikan lagi akan mahasiswa yang sesungguhnya. Dan mungkin bisa disebutkan juga mengenai langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mendorong kembali agar mahasiswa kembali minat untuk kembali ke perannya tersebut. Mungkin itu Bang. Oke. Jadi hari ini kan kita kekurangan dengan mahasiswa yang peduli. Tuh. Jadi kita kekurangan dengan mahasiswa yang resah. Nah, sebenarnya kalau dulu di UIN itu sering ada yang namanya DIPING, diskusi pinggiran. Diskusi pinggiran. Nah, jadi kan mahasiswa yang kurang tahu informasi mungkin melalui pamflet, mereka bisa lewat tuh
mungkin lewat dari kampus, oh ada yang diskusi, bisa nimbrung minimal banget dengan melalui cara diskusi. Tuh, diskusi-diskusi seperti itu. Karena hari ini kan kurangnya diskusi, jadi kurang juga hidupnya kampus. Nah, jadi mahasiswa tuh lupa akan perannya. Jadi mereka mahasiswa yang lupa akan perannya itu hanya mengingat kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ya disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Nah, seperti itu. Jadi ya dengan cara ya diskusi lah, hidupkan kembali kampus lah kayak itu nah. Dengan meriah lah kayak itu nah. Oh, ada apa tuh rame-rame mungkin. Bisa nimbrung. Dengan khususnya dengan mahasiswa yang lupa lah akan dirinya. Oh, iya mahasiswa kayak itu nah. Bukan yang seperti siswa kuliah belajar pulang kayak itu nah. Bukan seperti itu lagi. Ada hal yang lain gitu nah. Mungkin dengan cara diskusi lagi, hidupkan kembali kehidupan di kampus lah seperti itu. Sarannya Bang. Nah, lantas kalau boleh tahu nih Bang, apa sih sebenarnya penyebab menurunnya daripada diskusi-diskusi tadi? Apakah ada keterkaitannya nih dengan era digitalisasi? Nah, penyebab-penyebabnya menjadi mahasiswa itu bisa kita katakan malas lah untuk berdiskusi. Iya. Nah, apakah ada gitu Bang hubungannya? Sebenarnya kalau dengan adanya digitalisasi ini diskusi itu lebih mudah lagi. Malah mempermudah ya Bang? Mempermudah. Cuman ya ada beberapa mahasiswa yang enggan, entah itu mereka terlalu enak dengan rebahannya lah, itu nah lebih kaum rebahan lah. Betul. Apa namanya? Jadi sebenarnya karena ada digitalisasi ini yang jauh mendekat, yang dekat menjauh gitu nah. Ya loh. Bisa. Jadi kurang tuh ada yang namanya langsung sosial secara langsung timbul ada karena ada digitalisasi ini timbul sosialnya di online. Jadi kurang tuh jadinya ada yang namanya diskusi-diskusi itu. Iya. Seperti itu Bang singkatnya. Bahkan kan organisasi-organisasi sekarang itu kan kalau rapat pasti kalau ada online lebih milih online. Iya, betul sekali. Menghemat BBM. Iya. Betul sekali dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin pertanyaan kedua dari penonton streaming. Jika ada silakan yang ingin bertanya. Nah, di era digitalisasi, para mahasiswa sekarang menurunnya minat daripada mendiskusikan sesuatu. Iya. Di era digitalisasi sekarang ini. Ada nih Bang. Ya, silakan. Jadi ada yang bertanya, kata Abang tadi salah satu yang sangat mendukung hari ini mahasiswa dalam menyadari akan perannya itu adalah organisasi. Tapi faktanya hari ini banyak mahasiswa itu sudah kekurangan akan minatnya untuk berorganisasi. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya jaminan ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, dan banyak yang mengatakan lebih baik ngambil magang, pengalaman magang, ataupun lebih baik sama sekali kita bekerja sambil kuliah daripada kita berorganisasi. Nah, menurut Abang bagaimana cara kita untuk merubah sebenarnya paradigma mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pandangan terhadap organisasi seperti itu? Karena ini akan sangat berpengaruh khususnya untuk minat mahasiswa ke depannya adalah berorganisasi. Karena kalau paradigma ini terus masih menjadi bayang-bayang di kehidupan mahasiswa di kampus, maka semakin ke sana peminat daripada organisasi ini akan semakin menurun. Menurut Abang bagaimana langkah-langkah kita untuk memperbaiki akan paradigma itu? Sebenarnya itu hasil daripada stigma yang dibangun oleh oknum, mungkin kekesalan daripada di organisasinya. Mungkin nih contohnya, sebenarnya rata-rata seperti ini, mahasiswa itu pasti mempertanyakan satu hal, apa yang didapatkannya di organisasi. Itu sebenarnya, itu mohon maaf, itu bisa saya katakan sebagai catatan dalam berpikir, kecacatan. Karena seperti ini, sebenarnya bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan di organisasi. Nanti setelah kita berikan pasti ada hasil. Nah, contoh misal di organisasi kita bisa belajar yang namanya manajemen. Betul, manajemen. Mungkin yang jurusannya bukan manajemen tidak ada belajar tentang itu, ya. Iya. Itu kelebihannya organisasi.
mereka yang belum tahu tentang itu akan rugi. Itu contoh sederhananya. Yang kedua, di kelas tidak ada yang namanya belajar lobbying. Kita bekerja pasti perlu yang namanya lobby. Mungkin nih kita bekerja di suatu perusahaan. Untuk mengembangkan perusahaan itu kita harus bermitra dengan perusahaan yang lainnya. Itu ada yang namanya lobby. Bagaimana perusahaan kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya dengan cara lobby. Itu nggak ada tuh di kelas belajar seperti itu, adanya di organisasi. Itu kelebihan organisasi salah satunya. Dua hal tadi. Bisa terjawab? Nah, berarti dengan dua hal tadi itu bisa nih supaya menyadarkan para mahasiswa menambahkan lagi daripada minat-minatnya untuk berorganisasi. Kesalahannya tadi ya, apa yang bisa didapatkannya sebenarnya salah. Apa yang bisa diberikannya? Apa yang bisa diberikannya? Itu dulu. Minimal itu dulu, apa yang bisa diberikannya. Karena gini, kalau dipikir-pikir kita habis uang banyak di organisasi ini. Cuman dengan habis uang itu tanpa kita sadari, kita mendapatkan ilmu yang banyak. Contoh ya, sederhana aja, teman. Bener ada teman di kelas, siapa tahu teman yang di organisasi yang membantu. Ya, betul, sederhananya seperti itu. Iya, betul. Ya sih. Nah, ya siapa tahu nih kita bisa bekerja di tempat teman. Apalagi teman yang di organisasi, betul. Ya kan? Karena kan hubungan daripada sosialisasinya di organisasi itu kan lebih dekat. Ya, lebih apa ya? Lebih ada yang namanya kekeluargaannya. Nah, betul. Kalau Banyak kekeluargaan. Nah, oke. Nah, mungkin silakan kepada yang di streaming yang ingin bertanya. Jadi ini ada yang bertanya lagi, Bang. Dalam era digitalisasi, apakah aksi demonstrasi itu masih menjadi cara yang efektif untuk memperjuangkan hak buruh? Oke. Jadi di era seperti ini sebenarnya ada salah satu dewan dulu ngomong seperti ini. Sebenarnya aksi yang paling kami takuti itu adalah aksi sosial media. Sebenarnya. Karena itu tuh yang tahu orang seluruh Indonesia. Betul. Ya kan? Iya. Bahkan di dunia lain, di negara lain pun tahu kayak itu nah. Itu aksi yang paling, cuman terkadang aksi yang sosial media itu kadang jarang dilirik walaupun mereka takut. Jadi aksi demonstran ini sebenarnya acara paling terakhir dah. Kalau ada cara lagi selain itu, mungkin cara nggak ada aksi demonstran. Cuman aksi demonstrasi mau nggak mau harus aksiin. Kalau nggak aksi nggak didengar. Sebenarnya seperti itu. Kalau nggak bakar-bakar nggak didengar. Kalau nggak ada yang dorong-dorongan nggak didengar, ya kan? Betul. Jadi kita mungkin melewati beberapa tahapan, Ya. Seperti misalkan kita bisa melakukan aksi simbolik dulu, Ya. lalu kemudian kita mengajukan akan audiensi, Iya. lalu ketika memang daripada suara kita benar-benar tidak didengar, baru biasanya orang melakukan aksi demonstrasi. Iya, seperti itu. Agar didengarkan. Ya. Turunnya presiden tahun 98 kan karena aksi demonstran. Coba aja, hanya melalui audiensi, besok hilang. Audiensi besok hilang. Kalau bukan karena ada pemuda yang aksi 98, mungkin kita masih apa ya, masih sengsara sampai hari ini. Ya kan? Itu. Ya, oke. Nah, berarti dikarenakan adanya era digitalisasi justru malahan mempermudah juga. Ya, mempermudah daripada aksi-aksi kita. Iya, bagi kawan-kawan yang belum tahu bisa juga melihat pamflet kah, ya yang kurang tahu tuh informasi cukup membantu. Berarti kalau orang berjuang maksud melewati sosial media tadi kan memang bisa disebut sebagai perjuangan. Perjuangan juga, apapun caranya itu tetap perjuangan. Selama itu membela yang benar. Iya, betul sekali. Betul. Apalagi kan tadi menyuarakan daripada hak-hak buruh. Iya, betul sekali. Soalnya kan buruh ini walaupun kita memandangnya sebagai pekerja, tapi kalau tidak ada buruh, siapa lagi yang bisa membantu peradaban Indonesia ini? Betul sekali. Betul sekali. Mereka cukup membantu karena cukup membantu untuk perkembangannya negara
Ya betul. Dari segi instruktur. Iya, infrastruktur, entah itu dari segi pangan. Nah, Ya, mungkin kalau tidak ada buruh, mungkin kita tidak bisa duduk di sini, betul. iya kan? Siapa yang bikin meja, Iya. yang bikin kursi. Ya, bikin ruangan, Iya, ya kan? betul. Nah, mungkin ini sebagai closing statement nih di acara podcast kali ini. Apa pesan-pesan Abang nih untuk mahasiswa dan masyarakat yang ingin sekali menyuarakan atau memperjuangkan daripada hak-hak buruh, tapi tidak tahu nih mulainya dari mana? Pesan-pesannya nih untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang. Gimana, Bang? Jadi kalau ada keresahan pribadi ataupun keresahan untuk masyarakat lainnya, sebenarnya dimulai daripada niat. Niat. Namun kalau cuma niat tanpa ada namanya ikhtiar, cuma kita jadi niat dan usaha itu harus dibarengi. Keresahan hadir, niat pun hadir, lalu kita usahakan. Hasil itu nomor 2. Yang penting kita usaha. Usaha kita lakukan dengan planning yang luar biasa, planning yang sangat yang pas. Mungkin hasil insya Allah akan berbarengan dengan apa yang diharapkan. Jadi jangan semerta-merta aku nggak dapat apa-apa, jangan. Siapa tahu di kemudian hari akan memunculkan dampak untuk kita sendiri, seperti itu. Jadi khususnya kita mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai orang yang mengontrol sosial, apalagi sebagai yang menjembatani aspirasi, Betul. itu janganlah semata-mata lelah untuk memperjuangkan hak-hak orang lain. Karena siapa tahu yang kita bantu akan membantu kita, ya kan? Ya. Berarti sadar akan perannya seorang mahasiswa itu sangat diperlukan daripada untuk menyuarakan ketidakadilan ini, hari buruh ini. Nah, berarti kan kalau bisa kita simpulkan, kalau di suatu kampus itu organisasi tidak ada peminat, bisa jadi suara-suara mahasiswa tidak didengarkan. Iya. Salah satunya tadi harus melalui organisasi, supaya organisasi berkolektif dan bisa menyuarakan bersama-sama atas misalkan tadi hak-hak buruh yang adanya ketidakadilan. Nah, terus di sini teman-teman, bagaimana harapan narasumber untuk kaum muda sekarang ini? Harapannya ke depannya bagaimana nih? Karena kan sebagaimana Bapak Insinyur Soekarno kan pernah berkata, 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa para pemuda-pemuda sekarang itu kan sangat mempunyai peranan besar gitu, untuk perkembangan Indonesia. Nah, bagaimana pesan Abang nih untuk pemuda-pemuda sekarang ini? Apakah jangan banyak perubahan? Silahkan. Sebenarnya kita pemuda ini masih kurangnya yang namanya peduli. Resah. Jadi sarannya tuh lebih lebih terbukalah telinganya untuk mendengarkan keresahan-keresahan. Karena kalau bukan pemuda siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kalau kata Tan Malaka tuh keistimewaan yang dimiliki oleh pemuda itu adalah idealismenya. Jadi idealisme mahasiswa ataupun pemuda itu yang sangat diperlukan. Karena gini, itu keistimewaan kita, kemewahannya kita, apa yang kita miliki itu jangan sampai dibeli dengan janji-janji manisnya oleh pejabat, seperti itu. Jadi jangan sampai menciderai daripada kelebihannya tadi. Jadi sarannya untuk mahasiswa atau pemuda, jangan sampai ada yang namanya apatis. Jangan sampai apatis terhadap keresahan-keresahan hari ini. Kalau bukan kita,
siapa lagi? Kalau bukan pemuda, siapa lagi? Seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan pemuda, siapa lagi? Oke, terima kasih. Waktu demi waktu berjalan begitu saja, tak terasa sudah berada di akhir atau penghujung Iya. daripada kegiatan podcast ini. Oke. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bang Muhajir selaku narasumber di kegiatan ini sudah bisa nih menyempatkan waktunya untuk bisa kita berbincang bersama-sama tadi tentang suatu buruh tentang buruh dan hak-haknya, yang mana hak-hak tersebut tidak adanya ketidakadilan. Iya, betul sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sebelum kita tutup, kita tepuk tangan dulu nih untuk pengertian kita. Oke. Nah, lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada semuanya, baik yang nonton melalui live streaming dan dimanapun Anda berada. Semoga apa-apa yang kita doakan, apa-apa yang kita harapkan, dan apa saja yang kita perjuangkan untuk kesejahteraan para buruh-buruh ini bisa terwujudkan secepat-cepatnya. Iya. Oke. Saya Muhammad Raffi Abdan dan rekan saya Sayyidah Fatimah Az-Zahra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.